Sobat Motekar TV di mana saja berada. Pasti di antara kita semua pernah mendengar kata-kata jangkrik bos. Nah, hari ini kita ada di satu perkampungan, ada satu wilayah di Kabupaten Sumedang, ya. Dengar-dengar menurut informasi dari warga di sini ada satu budidaya atau peternakan jangkrik, ya. Untuk lebih jelasnya, yuk coba kita tanyakan ke warga apakah memang di sini ada budidaya jangkrik. Yuk kita ikuti bareng-bareng. Saya mau tanya, apa betul di sini ada kandang atau budidaya jangkrik, Bu? Oh iya ada Pak. Boleh tahu di sebelah mana ya tempatnya, Bu? Sebelah bawah. Bapak lurus aja, iya. nurutin jalan ini. Nanti belok ke kanan. Di Belok situ ke kanan. tempatnya. Baik, Ya. terima kasih. Ya, Bu. sama-sama. Yuk kita ikuti ke tempat. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, punten Pak, maaf mau tanya, apa betul di sini tempat lokasi budidaya jangkrik? Iya betul Pak. Betul ya. Kalau boleh tahu ada yang punyanya Pak? Oh ada Pak. Ada ya. Siapa kalau boleh tahu namanya? Ya, Bapak Dani. Pak Dani ya. Iya. Baik. Yuk Sobat Motekar semuanya, ini kita sekarang sudah berada di lokasi ya, di tempat budidaya jangkrik. Tadi disampaikan oleh Abang bahwa kebetulan pemiliknya ada di dalam, Pak Dani. Kalau gitu kebetulan sekali, yuk kita masuk ke dalam untuk bincang-bincang, untuk tanya-tanya lebih jauh lagi tentang budidaya jangkrik. Yuk. Ya, Sobat Motekar TV, di mana ini kita sudah berada di dalam kandang ya, di kandang budidaya jangkrik. Nah, tadi si A bilang ownernya atau pemiliknya juga kebetulan sedang berada di tempat ini ya, jadi supaya kita lebih tahu tentang banyak hal, yuk kita akan menanyakan langsung kepada pemilik dari kandang budidaya jangkrik ini, ya. Jadi Sobat Motekar, ini kita sekarang sudah berada bersama pemilik dari kandang budidaya jangkrik ini, namanya Kang Dani Lukman ya. Kita coba tanya-tanya lebih jauh lagi tentang budidaya jangkrik yang beliau sudah rintis dari beberapa tahun ke belakang ini. Kang Dani, punten, bisa dijelaskan Kang Dani tinggalnya memang warga sini atau bagaimana? Iya, saya asli dari Malaka. Dari Malaka ya. Sumedang. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih Kang ya, ini kan sekarang kandang jangkrik itu sudah lumayan luas lah ya, dibandingkan mungkin awal-awal merintis kan tidak seperti ini. Ini kalau boleh tahu butuh waktu berapa tahun sampai dengan seperti ini? Ini tuh dari pertama ngerintis sampai Iya. sekarang itu udah hampir 3 tahun jalan, 3 tahun lebih. Iya. Dari zaman pertama corona itu, Iya. Oh. sampingan Iya. lah gitu. Ya, jadi ada hikmahnya ternyata untuk Kang Dani, Sobat Motekar semuanya, dari pandemik yang melanda negeri ini di sekitar awal tahun 2020, beliau sudah mempunyai alternatif lain ya untuk mencari penghidupan, begitu kurang lebihnya ya. Baik Sobat Motekar, di mana saja berada, kita akan dalami lagi lebih jauh lagi, karena ini bisa juga mengedukasi untuk kita semua bagaimana peternakan atau budidaya jangkrik ini berhasil seperti ini. Sobat Motekar, ini kita sudah berada di samping kandang ya, box kandang nih, kandang jangkrik. Nah, kita kan sekarang mesti tahu juga nih, kira-kira ini box ini untuk pengembang biakan atau budidaya jangkriknya itu bagaimana cara membuatnya gitu. Ini kita tanyakan langsung dengan Kang Dani sebagai pemilik. Kang Dani, ya, ini kalau boxnya ini terbuat dari kayu biasa atau khas khusus gitu ya? Kayu jenis reng gitu bahasanya. Reng ya. Reng, ya. Nah, kalau ininya sampingnya itu pakai triplek Triplek biasa ya. Jadi Sobat Motekar, di sini kandangnya itu terbuat dari kayu biasa, cuman di dalamnya ini ada lapisan dari triplek ya. Nah, kemudian ini yang bikin penasaran nih Kang Dani. Di sini kita lihat kan ada kaleng-kaleng di kaki-kaki kandangnya ini. Nah, ini kalau boleh tahu fungsinya untuk apa ya ini? Kalau fungsi sebenarnya sih
bisa buat buang sampah juga, atau si kepentingannya untuk ini biar nggak ada semut gitu naik ke box gitu ya. Predator ya mungkinnya begitu, selain semut mungkin yang lain-lain hewan-hewan lainnya lah. Jadi naik gitu. ya, jadi sahabat Motekar, ini fungsinya ternyata tidak sembarangan dipasang ya. Jadi dia ada fungsi-fungsi khusus ya untuk melindungi jangkrik-jangkrik ini dari jangkauan hewan-hewan predator ya. Banyak seperti tadi disampaikan, ada apa namanya, semut ya, kemudian mungkin bisa jadi cicak atau yang lain-lain pun, sehingga terhindar dari hewan-hewan predator seperti itu. Baik, nah sekarang ini kan ukuran kandangnya ini, boxnya itu lumayan besar nih ya. Ini ukurannya berapa per kandang ini, Kang? Kalau ini box yang ini dipakai itu ukuran 122, jadi semeter 22. Oh, ukurannya itu meter 22 untuk lebar, untuk lebarnya ya. Nah, Oke. jadi satu triplek kita lebar per triplek. Nah, kalau panjang 180 kita dipotong. Panjang 180, untuk lebarnya cukup 122 cm ya. Nah, Sobat Motekar, di sini saya melihat ada apa ya, ada tumpukan begitu ya, tumpukan sesuatu nih yang saya juga tidak tahu ini sebetulnya apa ini. Sobat Motekar bisa lihat sendiri, ini di atas koran sini ada tumpukan. Nah, kita langsung tanyakan saja. Ini Kang Dani, punten, ini Boleh, Bang. apa ya, apa jenis makanan atau apa ini? Karena modelnya seperti ini nih. Iya, iya. Iya. Nah, ini kebetulan ini TJ kalau bahasa TJ ya? Iya, Apa itu TJ itu? telur jangkrik. Telur jangkrik. Iya. Baik. Ya, ini kebetulan kan boxnya kosong gitu. Iya. Jadi mau diisi lagi Mau diisi jangkrik ya. Oke. Nah, ini telurnya gitu. Telurnya. Jadi Ya. Sobat Motekar, ini ternyata tumpukan yang kita perkirakan tadi apa makanan atau apa begitu, ternyata ini adalah TJ ya. TJ itu tadi disampaikan telur jangkrik ya. Jadi jangkrik pun bertelur ya, Sobat Motekar semuanya. Nah, di dalam box ini sudah ada telur jangkrik yang mungkin ini untuk step awal gitu ya, Iya. budidaya. Jadi ditebarkan dulu Iya. telur jangkrik ini di atas apa ini, Kang, dan namanya ini Egg tray. Tray ya. Bekas telur bekas telur ya. Telur, ya. Ya. Jadi telur ayam gitu. telur ayam ya, iya betul. Memang ini kalau kita sering lihat, memang ini bentuknya model-modelnya seperti buat penyangga telur ayam ya, yang jual ayam itu. Jadi ini difungsikan untuk tempat apa namanya, Sembunyi ya, atau tempat tempat bersembunyi, tinggalnya. tempat tinggal, habitat ya, habitat dari telur jangkrik, supaya nanti mereka hidup berkembang, dan kemudian setelah fase beberapa hari mungkin ini akan dipindahkan ya, Kang Dani ya. Enggak, ini Oh, enggak. ditambah. Ditambah. Jadi naik gitu, Oh, ya. iya. Nanti bisa lihat di sampingnya ini kalau udah posisinya sudah beres. Di sebelah mana boleh kita lihat nih untuk yang fase berikutnya dari sebuah budidaya jangkrik ya, Sobat Motekar, yuk kita ikuti ke sebelah sana. Ke sini posisinya masih sama ya kan, masih cukup lah gitu muat Iya. buat jangkrik. Tempat tinggalnya jangkrik itu masih cukup muat gitu, jadi belum rata-rata itu biasanya 5 sampai 10 hari gitu kalau kondisinya santai gitu ya kan, sambil naik gitu ekstranya. Jadi di sini 5 sampai 10 hari itu ya. Iya. Dari proses awal gitu Iya, ya. dari proses apa itu tuh Penebaran. ya kan udah Hmm. langsung. Jadi Dari- ini usia sudah Ini udah Untuk 10 hari ya. 10 hari ini, Sobat Motekar, mungkin bisa dilihat ya, ukuran jangkrik yang sudah berusia sekitar 10 hari ya dari penebaran pertama telur-telur jangkrik tadi. Nah, kemudian ini kan sudah berumur 10 hari. Iya. Nah, apakah nanti akan ada tumpukan-tumpukan tambahan atau ini sudah cukup seperti ini nih, Kang Dani, dalam satu kandang box ini? Ini naik nanti sore kayaknya naik posisinya. Naik lagi ya, artinya ditambah lagi Ditambah begitu lagi ya. ekstranya ya. Ditambah lagi. Nah, yuk Sobat Motekar, kita ke kandang sebelahnya ya, ke box sebelahnya. Kalau ini Nah, ini harusnya nanti juga itu nyusul seperti ini boxnya. seperti ini ya. Jadi kurang lebih untuk box ini dengan box yang sebelah tadi kita lihat itu kurang lebih usia jangkriknya itu sama ya, Iya. ya sekitar 10 hari lah maksimal begitu ya. Baik,
Ya, Sobat Montekar, kita akan mencoba untuk mengelilingi ya, mengekspos lebih dalam lagi tentang budidaya jangkrik ini, karena ini hanya baru step. Nah, Kang Dani, ini saya mau tanya ya, kalau ini tuh apa nih sebetulnya nih? Ini gedebong pisang. Gedebong pisang ya. Nah, betul. fungsinya untuk apa nih? Kebetulan Pisang ini. kita minumnya itu jangkrik pakai itu. Oh, Gedebong jadi pisang buat minumnya gitu ya. jangkrik minumnya melalui gedebong pisang, jadi tidak ada pemberian minum secara khusus melalui air gitu ya, Nggak ada. tapi Paling- langsung Iya, pakai ini, Ambil dari pakai gedebong pisang. gedebong pisang ya. Baik, Sobat Motekar, jadi ternyata ini adalah dinamakan sebagai gedebong pisang ya. Nah, gedebong pisang yang mungkin kita juga sudah tahu ya, diambil langsung dari pohon pisang dalamnya gitu. Nah, dan ini ternyata mempunyai fungsi di budidaya jangkrik ini. Fungsinya itu tadi seperti disampaikan oleh Kang Dani, fungsinya itu untuk memberi minum sebagai suplai air untuk hewan jangkrik tersebut ya. Ternyata ada fungsinya juga ya, Sobat Motekar. Yuk, sekarang kita coba melihat ke kandang atau box yang lainnya. Nah, Sobat Motekar, ini kita bisa lihat ya, jangkrik yang ukurannya sudah besar ya, beda dengan tadi di box yang sebelum-sebelumnya, yang mana yang pertama masih telur, kemudian yang sebelahnya tadi kita lihat masih usia 5-10 hari. Nah, ternyata di sebelah sini kita lihat ukuran-ukuran jangkriknya sudah membesar. Kita tanya langsung kepada Kang Dani. Kang Dani, Iya, ini kan jangkriknya sudah besar nih. betul. Ini bisa dijelaskan nih, jangkrik apa ini sudah sebesar begini? Ini kalau jenis kita pakainya jenis keriling atau madu gitu jangkriknya. Jangkrik Ya. madu ya. Nah, Oke. kalau ini emang usia seperti ini tuh emang usia layak panen gitu. Oh, jadi ini udah siap panen. siap panen. Nah, jadi usianya berapa Kang Dani ini Ini kira-kira? 32 hari. 32 hari ya. Jadi Sobat Motekar, ini kenapa jangkriknya ukuran besar? Ternyata kita baru tahu bahwa ini adalah jangkrik yang sudah bisa dipanen, bisa dijual ya. Jadi ukurannya itu memang sebesar ini. Nah, informasi tadi dari Kang Dani bahwa usia dari jangkrik ini kurang lebih 32 hari ya. Mungkin range-nya itu 30 sampai 35 hari ya. barangkali ya. Begitu. Jadi sekali lagi ini sudah siap panen. Nah, ini kan satu box ya. Betul. Satu box. Nah, kira-kira dalam satu box ini menghasilkan berapa kilo hitungannya untuk jangkrik yang siap panen ini, Kang? Kalau box ini kan kebetulan ukurannya jumbo ini. Jumbo Paling gede, ya? Iya kan, Oh, dibanding iya. yang tadi itu Ya, yang betul. pertama. Nah, ini kurang lebih bisa nyampe 35 sampai 40 kilo. per Jadi box. satu box ini Iya. bisa sampai 35 sampai 40 kilo. kilogram. Iya. Ya, luar biasa ya, Sobat Motekar. Ternyata di dalam satu box yang mungkin ukurannya Full triplek. full triplek ya, ternyata bisa menghasilkan 35 sampai 40 kilo sekali panen ya, luar biasa, lumayan banyak ya. Jadi kalau Kang Dani punya beberapa box yang ukuran seperti ini kemudian siap panen, itu kita bisa bayangkan berapa banyak ya jangkrik yang bisa dijual begitu dari hasil budidaya ini. Baik, Sobat Motekar di masih berada, kita coba menggali informasi lebih jauh lagi masih dengan Kang Dani sebagai pemilik dari kandang jangkrik ini. Ya, Sobat Motekar TV di mana saja berada, ini kita sekarang sedang ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Dani ya, pemilik dari kandang budidaya jangkrik. Kita lanjutkan obrolan kita untuk lebih mengetahui lagi tentang apa itu budidaya jangkrik sampai kepada hal-hal yang lainnya. Kang Dani, Iya. punten. Tadi kita sudah banyak bicara soal teknis ya, dari mulai penyebaran telur, kemudian usia jangkrik sekian hari, kemudian soal panen. Nah, ngomong-ngomong, kandang jangkrik ini namanya apa nih, supaya nanti teman-teman tuh kalau nyari tuh gampang gitu kalau sudah ada namanya. Nah, kalau nama itu kita pakai jangkrik family team. Oh, jadi Nama gitu. yang namanya jangkrik family team. Jadi kalau orang mau cari
tempat budidaya jangkrik Kang Dani itu tinggal ditanyakan saja Iya. Jangkrik Family Team. Team ya, nggak disingkat enggak ya? Jika pemilih paling Nah, karena dari family, jadi keluarga begitu ya. Kang Dani ini kan masih muda ya, Sobat Moteca nih, beliau ini kan usianya masih muda lah ya. Tapi saya jauh lebih muda tentunya. Nah, kita tanyakan di usia yang masih muda ini, beliau sudah sukses, sudah mempunyai satu usaha ya, yaitu budidaya jangkrik. Kita tanyakan ke beliau gitu ya. Sebetulnya ide dasarnya apa yang melandasi Kang Dani untuk membudidayakan jangkrik ini? Nah, kalau ide dasar kan kebetulan saya juga kan kondisinya kerja juga dulu gitu kan. Kerja ya, sempat Ya, kerja sampai gitu ya. sampai sekarang juga masih kerja Masih kan kerja. gitu. Nah, ya intinya kan dari kerja itu kan pengen punya penghasilan tambahan kan gitu. Tambahan. Nah, kebetulan kalau ide pertama itu dari saudara. Dari saudara ya. Iya. Saudara suka dengan peliharaan burung dan lain-lainnya iya. gitu. Betul. Nah terus dia punya ide buat ternak jangkrik kan gitu. Dulu tuh pertama itu di dusun Cikadu Di gitu. Dusun Cikadu. Iya. Masih di Situraja, Situraja, Situraja juga Sumedang ya. Iya. Nah di situ ya kan, nah kebetulan di sana tempatnya sempit sedikit lah gitu ya boxnya itu. Iya. Jadi kita pindah ke sini gitu. Sampai sekarang juga masih kerjasama juga kan dengan ya emang sama saudara juga. Sama kan. saudara. Oh iya. Ya, itu jadi Sobat Motekar tadi disampaikan bahwa ide dari pendirian budidaya jangkrik ini ada andil dari saudara begitu ya Kang Dani, Iya. makanya dinamakan ini ada unsur family-nya gitu di sini. Jadi beliau sebetulnya seorang pekerja, karyawan, akan tetapi diberikan apa namanya ya, tawaran begitu ya, kurang lebih ide untuk mencoba merambah usaha lain, yaitu dalam bentuk budidaya jangkrik. Oke, baik Kang Dani. Ya. Berikutnya ini kan kandangnya ini sekarang kondisinya sudah Permanen. lumayan lah, sudah permanen, Iya. sudah luas gitu ya, ada beberapa box. Ini apakah dari awal seperti ini atau bagaimana nih? Bisa dijelaskan? Enggak, kalau dulu dari awalnya itu posisi kandangnya itu kita pakai saung gitu. Pakai saung, ya, ya. saung ya sama-sama lah. Iya. Sekarang juga masih saung gitu. Iya. Nah, posisinya. Nah, kalau dulu itu kita tuh emang kondisinya modalnya minim gitu ya kan, bekas dari peternakan kandang domba dirubah ya kan, direnov gitu. Iya. Jadi kandang jangkrik Jangkrik, gitu iya. ya kan. Ya seiringnya berjalan waktu emang prospekannya bagus ya kan di jangkrik ya, niat apa ya, maksudnya tuh ingin digedein lah gitu usahanya Ya, gitu lebih ya, maksudnya diluaskan, tuh, ya di ya. tempatnya di Betul. Karena itu memang apa ya, sudah menjadi keinginan bagi Keinginan, siapapun yang mempunyai usaha dalam bidang apapun, usahanya ingin berkembang, ingin luas lagi, terutama juga tempatnya, kemudian jaringan-jaringannya begitu ya, Iya, kurang betul. lebih. Nah, alhamdulillah ini sudah, kira-kira ini luasnya udah berapa meter nih Kang Dani untuk kandang sekarang ini? kandang ini. Sekarang itu luasnya itu dalam ya 8/12 8 kali 12 ya, meter ya, ya. betul, 8 meter kali 12 meter, jadi lebar 8, panjangnya 12. 12 ya. Sobat Motekor luar biasa ya. Dari tadi disampaikan sejarahnya itu, awalnya itu kandang ini hanya menempati menggunakan gitu ya, kandang domba mungkin ya, Betul, itu bekas betul, kandang domba ya, bekas hanya kandang seluas domba. itu. Nah, sekarang dari kurang lebih 3 tahun menjalani usaha budidaya jangkrik ini, ternyata alhamdulillah ya, beliau sudah memiliki kandang yang jauh lebih luas dari sekedar kandang domba, bekas kandang domba. Udah sekarang ukurannya ini kita lihat sendiri ya, 8 kali 12 meter ya. Nah, Kang Dani, ini pencapaian yang luar biasa ya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu lama, sekarang sudah alhamdulillah memiliki tempat yang lebih luas. Tentu dari tempat yang lebih luas itu kan memerlukan tenaga yang lebih banyak juga ya, dibanding kemarin waktu masih menggunakan kandang domba itu. Nah, sekarang kalau boleh tahu sudah memperkerjakan berapa orang sebagai tenaga karyawan lah, katakan begitu? Kalau
teman lah gitu ya, jangan Iya. karyawan gitu. Karyawan tuh Teman, kan jadi ya, teman, istilahnya teman saja, partner begitu. partner atau saudara lah gitu. Iya, gitu. saudara. Yang ngebantu itu yang pokok itu satu orang kebetulan. Yang pokok satu orang, tetapi tetap ada perbantuan Iya, ya. perbantuan saudara-saudara yang lain juga suka dari seperti mengirimkan barang gitu Oh, buat iya. ke kios-kiosnya juga. Ya, jadi memang Sobat Merdeka di sini kan ada banyak job desk gitu ya dari sebuah usaha ini. Ada yang mensuplai barang keluar, kemudian ada yang membantu secara teknis di sini di dalam kandang. Jadi beliau memang sudah memperkerjakan beberapa orang, walaupun itu terbatas mungkin saat ini hanya di keluarga begitu ya. Ya insya Allah ke depan tentu seiring berjalan waktu mudah-mudahan ya usaha beliau itu semakin berkembang dan lebih lagi memperkerjakan orang banyak lah, terutama yang ada di dusun Malaka ini ya, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Nah, Kang Dani, ini menarik sekali nih ya, kita bicara soal budidaya jangkrik. Sebetulnya pangsa pasarnya itu seperti apa saat ini untuk budidaya jangkrik ini? Kalau pasarnya itu buat satu peternak gitu ya, peternak burung ya. Kebanyakan tuh peternak burung, terus hobi burung lah ya, begitu ya. Kebanyakan itu yang hobi burung, terus hobi ikan juga, ikan mancing hias gitu, mancing juga, iya betul. kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Nah, kalau pemasarannya itu kita ya ke kios-kios burung, ke kios-kios pancing ya. juga. Ya, baik. Sobat Motekar, jadi ternyata jangkrik ini tidak hanya dikonsumsi oleh satu jenis hewan saja gitu ya. Ternyata ada beberapa diantaranya, yaitu tadi hobi burung ya. Burung sudah pasti itu salah satu makanannya adalah dari jangkrik, kemudian juga ikan, baik itu ikan hias maupun pancingan, ikan pancingan. mancing juga bisa. Iya betul. Hanya itu saja atau ada untuk peruntukan yang lain nih biasanya? Kalau di daerah-daerah lain itu biasanya digunakan buat kuliner juga. Kuliner, ya, maksudnya makanan manusia. Iya, gitu. makanan manusia juga. Oh, ada ya Ada, dari jangkrik iya, gitu ya, luar biasa ya. Jadi tapi bukan berarti sudah kehabisan bahan pokok yang lain ya. Jadi ini hanya mungkin variasi saja dan tidak dikonsumsi secara terus-menerus, hanya sekali-kali saja sebagai bentuk-bentuk variasi atau inovasi yang lain. Ya, Kang Dani, kita kan sekarang sudah bicara soal pemasaran ya. Mereka yang membutuhkan itu dari penghobi burung, kemudian penghobi ikan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, tentu kan orang juga kalau mau membutuhkan jangkrik itu kan ada harganya ya tentu ya. Nah, untuk saat ini di tahun ini kira-kira harga jangkrik itu hitungannya per apa, kemudian harganya berapa? Kalau jangkrik itu dijual itu per kilo. Per kilo kita ya. menggunakannya per kilo ya kan. Kalau yang datang ke sini ya kan itu biasa eceran juga bisa kan gitu, kayak membuat manuk yang sedikit itu burung yang sedikit itu kita bisa eceran juga di sini. Tapi kan kebanyakan kita jualnya per kilo gitu ya kan. Kilo ya. Nah, ya, jadi Sobat Merdeka, jadi menurut Kang Dani ya, harga di sini menjualnya itu tidak hanya sebagai partai-partai besar saja begitu ya, tapi untuk eceran pun siapapun yang minat ke sini bisa dilayani ya. Betul, gitu. bisa Nah, dilayani. harganya berapa nih sekarang misalnya? Kalau sekarang itu kebetulan di harga 40 sampai 45 Kak. Jadi Sobat Motekar yang ingin membeli jangkrik ya yang sudah siap panen di sini bisa melayani secara eceran, ataupun mau membeli secara partai besar pun dipersilahkan dengan kisaran harga tadi antara 40 sampai 45.000 rupiah per kilogram ya. Per kilogramnya. Baik. Nah, jadi begini Kang Dani ya. Kang Dani sudah berusaha berikhtiar di bidang ini, budidaya jangkrik ini sudah kurang lebih 3 tahun. Dengan segala kemajuan yang sudah dicapai ya, tadi mulai dari kandang, terus kemudian pekerjanya begitu ya. Nah, berarti kan usaha ini sangat
menguntungkan lah ya, begitu menguntungkan, prospektif begitu buat Kang Dani pribadi. Dan ini Sobat Kontekar bisa juga dicontoh oleh kita semua yang mempunyai keinginan yang sama untuk budidaya jangkrik ya. Ini bisa kita contoh bahwa inilah salah satu sosok anak muda yang kreatif ya, yang inovatif dan mampu mengembangkan budidaya jangkrik usahanya dengan sukses gitu ya. Terbukti dari awal yang hanya menggunakan fasilitas kandang domba, sekarang sudah menggunakan kandang yang permanen ya, dengan ukuran yang cukup besar gitu ya. Nah, berarti kalau begitu kan ini kita bicara soal bisnis ya. Kita bicara tadi budidaya, kemudian kita bicara soal marketing, bisnis gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, tentu kan di setiap bulan ini ada penghasilan ya yang tetap dari Kang Dani sebagai pemilik. Bisa dibisikin nggak nih buat Sobat Motekar semua, berapa sih sebetulnya omset dari peternak atau berbudidaya jangkrik ini dalam kisaran misalnya 1 bulan lah, sekali panen 1 bulan gitu. Itu kira-kira bagaimana nih Kang Dani? Ini untuk memotivasi teman-teman lah ya, kita kasih gambaran. Kalau omset ya kan, omset itu tidak menentu, Tidak menentu ya. Karena apa? Karena hasil panennya itu kadang naik, kadang turun gitu. Nah, kalau kita ngejar di angka targetan itu, kita punya targetan sendiri aja lah ya gitu. Iya. Jadi targetan itu satu kandang ini kita target 400 kg jangkrik per Satu kandang, ya, satu kandang ini 400 kg jangkrik. satu kandang ini maksudnya satu ya. kandang Itu kandang. per bulan Eh, enggak atau hampir 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. 1 bulan setengah lebih. Iya, Itu target itu tercapai atau tidak sejauh ini 400 kg satu kandang ini? tercapai. Tercapai ya, alhamdulillah. Standaran ya, pakai standar iya, kita iya. target segitu. Alhamdulillah ya Iya, tercapai. iya. Jadi Sobat Motekar, ternyata hasil panennya itu ya kalau dikalkulasi dalam hitungan waktu kurang lebih berapa tadi, 3 bulan, 1 bulan ya, Setengah, kurang 1 lebih bulan ya. setengah, itu dalam kandang yang jumlahnya berapa kandang ini, boxnya ini Totalnya itu 21 box. 21 box ya, bisa menghasilkan 400 kg jangkrik. Luar biasa ya Sobat Motekar. 400, kita tinggal hitung sendirilah, 400 kg dikali tadi harga jualnya kurang lebih 40.000, silakan dihitung sendiri ya. Nanti bagi Sobat Motekar yang ingin mempunyai budidaya yang sama, budidaya usaha yang sama, nah ini salah satu contoh bahwa anak muda ya, asal dengan niat yang kuat, kemudian dengan ikhtiar yang juga luar biasa ya, apa yang beliau cita-citakan ini paling tidak sampai saat ini sudah tercapai begitu ya Kang Dani ya. Baik Kang Dani, mungkin ini pertanyaan terakhir saja ya. Kira-kira pesan-pesan Kang Dani buat anak-anak muda lah khususnya sekarang yang barangkali apakah itu mereka yang sudah mempunyai pekerjaan ataupun yang belum mempunyai pekerjaan, kira-kira pesan dari Kang Dani seperti apa supaya mereka juga mempunyai mempunyai pendapatan yang baik lah seperti ini, mempunyai sebuah kreasi yang baik juga itu. Pesan-pesannya bagaimana kira-kira? Tetap satu, kita bersabar ya kan, Bersabar. nggak bisa langsung seperti ini Iya. ya, kita ikuti prosesnya, alurnya ya kan, terus tetap semangat ya kan, kita tetap semangat berusaha lah gitu, berusaha, jangan ya. sampai ke titik maksimalnya kita enaknya itu segimana gitu. Iya, iya. Jadi Sobat Motekar ya, tipsnya itu diantaranya yang di-share oleh Kang Dani itu satu, yang jelas kita harus sabar ya, iya. kemudian tetap semangat supaya kita tidak cepat putus asa begitu ya, karena ini membutuhkan proses ya, nikmati proses yang ada. Lalu kemudian paling tidak yang juga tidak boleh kita lupakan, tentu harus mengerti ya, harus paham tentang bagaimana cara membudidayakan jangkrik itu sendiri, dan itu bisa dipelajari ya. Iya. Baik ya, Sobat Motekar, mungkin ini pertemuan kita dengan Kang Dani ya,
sebagai pemilik dari budidaya jangkrik yang bernama Jangkrik Family Team ya, yang berlokasi di Dusun Malaka, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang ya. Kita sudah mengupas beberapa hal tentang budidaya jangkrik, mulai dari sejarahnya beliau merintis sampai dengan saat ini kandang jangkriknya sudah banyak dan omsetnya yang sudah luar biasa ya. Tentu bukan hal yang mudah bagi kita untuk dapat meniru atau mengikuti lah jejak beliau bagi siapapun yang berminat ya. Sobat Motekar, jangan lupa untuk tetap like, share, komen, dan subscribe channel Motekar TV agar kita dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang sifatnya edukatif untuk kita semua dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan dari tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.